أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات العلى والأراضين السفلى منزل الكتاب والصحف الأولى وهو على العرش استوى وله الأسماء الحسنى والمثل الأعلى والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد المصطفى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله مصابيح الدجى والعروة الوثقى والسفن النجى ورضي الله عن الصحابة الكرام أولي الرشد وأولي النهى. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat kembali lagi dalam kajian yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu tentang adab batin dari salat. Dan pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang adab utama salat. Bahkan menurut Imam Khomeini ini adalah kunci dari semua ibadah, yaitu tawajjuh kepada zillul ubudiyah dan izzur rububiyah. Jadi pada bagian yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa kunci dari ibadah dan kunci dari perjalanan manusia, bahkan hakikat dari kesempurnaan manusia itu adalah tawajjuh kepada mulianya Tuhan dan hinanya hamba. Dan tidak ada yang sampai kepada kesempurnaan ini kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali dan orang-orang yang sempurna dalam perjalanannya. Dan ini tidak dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan ananiyah atau keakuan, egoisme. Dan apabila manusia telah melepaskan egonya, melepaskan keakuannya, maka dia akan menemukan Tuhannya. Sebaliknya, apabila manusia belum melepaskan keakuannya, belum berhijrah dari rumah pengap dan sempit egonya, maka dia akan berkutat di situ dan tidak dapat menemukan mulianya Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Sedemikian sehingga sangat besar kemungkinan bahwa ibadahnya dan seluruh amal baiknya itu pun sesungguhnya dia tujukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Dan dalam narasi agama telah ditunjukkan bahwa sebetulnya iblis itu pun telah beribadah jauh sebelum penciptaan manusia. Tetapi karena dia pun belum berhasil keluar dari sangkar yang sempit bernama ego itu tadi, maka dia mengklaim kemuliaan, mengklaim kehebatan, mengklaim keagungan ibadahnya sedemikian sehingga dia merasa lebih baik daripada yang lain. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Maka dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan ya Allah dia engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi mengira bahwa apapun kemuliaan yang ada pada dirinya itu adalah miliknya, padahal itu justru awal dari kesengsaraan dan kecelakaannya. Sebaliknya, Imam Khomeini mengajarkan bahwa kata kunci atau kunci pertama ibadah harus keluar dari egonya, keluar dari akunya. Sedemikian sehingga ibadah dia itu akan betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali melihat dirinya sebagai hakikat kehinaan dan hakikat ketiadaan justru. Bahkan bukan hanya sekedar kehinaan tapi ketiadaan itu sendiri.
sedemikian sehingga dia tidak pernah lagi melihat dirinya, tapi melainkan tawajjuh melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian ini Imam Khomeini memulai tentang tingkatan-tingkatan atau makom-makom ahli suluk, makom-makom orang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makom yang pertama, artinya urutan tahapan pertama orang dalam suluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, mengetahui sesuatu. Dan ini sebetulnya pernah kita juga bahas pada kajian kita yang sebelumnya tentang pentingnya ilmu. Bagaimana segala sesuatu itu harus dimulai dengan mengetahui. Sebelum itu Imam Khomeini mengatakan bahwa tahapan suluk itu banyak sekali dan beragam sekali, dan tidak pada tempatnya untuk membahas itu karena itu akan sangat panjang dan detail masalahnya juga tidak penting buat sebagian kita. Bahkan Imam Khomeini mengatakan jalan menuju Allah itu at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaiq. Jalan menuju Allah itu sebanyak tarikan napas makhluk. Bayangkan berapa triliun makhluk dan berapa triliun tarikan napas, sebanyak itulah jalan menuju kepada Allah. Jadi itu pembahasan yang tidak ada ujungnya, juga tidak ada manfaatnya pada akhirnya buat sebagian besar manusia, buat sebagian besar kita juga. Kecuali mungkin orang-orang tertentu, peneliti khusus di bidang itu. Intinya Imam Khomeini di sini menunjukkan urutan-urutan yang paling umum saja, dan itu terdiri dari 4 urutan yang paling yang paling penting atau paling umum yang harus dilalui oleh setiap ahli suluk atau setiap orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan pertama tadi sudah saya sebutkan adalah pengetahuan. Jadi manusia itu harus memiliki pengetahuan. Nah, yang dimaksud dengan pengetahuan ini tentu bertingkat-tingkat. Ada pengetahuan yang sangat umum ya. Dan yang dimaksud dengan pengetahuan sangat umum itu artinya pengetahuan yang rasional, yang bersifat rasional, yang bersifat logis. Bahwa Allah adalah satu-satunya zat pencipta, bahwa Allah adalah yang maha hidup, bahwa Allah lah yang maha sempurna, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta dan tidak ada lagi pencipta selain Dia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya penguasa, tidak ada lagi yang berkuasa melainkan Dia, dan seterusnya yang ada dalam kajian tauhid atau ma'rifatullah. Ini adalah urutan makom atau tingkatan pertama. Tidak bisa orang melakukan suluk tanpa lewat pintu ini. Dan ini seolah-olah juga bisa kita anggap sebagai awal dari perjalanan manusia menuju Allah. Jadi perjalanan manusia menuju Allah itu harus dengan mengetahui. Oleh sebab itu Imam Ali di dalam Nahjul Balaghah mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dari agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menarik sebetulnya mengapa Imam Ali di sini menggunakan istilah din. Dan orang sering kali mengira din itu syariat, padahal tidak. Din itu lebih umum daripada sekedar syariat atau fiqih. Din itu adalah nizam atau sistem keyakinan yang di dalamnya ada syariat, tapi juga di dalamnya ada akidah atau yang biasa disebut sebagai tauhid, dan di dalamnya juga ada suluk ya, ada tariqah, dan juga ada syariah. Din itu tidak mungkin kita bisa masuk din, tidak bisa masuk agama, dan tidak ada orang bisa beragama tanpa makrifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makrifat yang paling dasar, yang paling awal itu ya dengan akalnya. Karena pada hakikatnya semua manusia punya akal. Betul, akal manusia atau potensi akal manusia beda-beda, tapi akal ini ada pada semua manusia dengan tingkatan yang berbeda-beda, tapi semua manusia bisa menggunakan akalnya untuk menemukan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemukan kesempurnaan Allah, mendapatkan petunjuk tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang penciptaan Allah, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah yang pertama dan utama dalam
suluk. Bahkan Imam Khomeini dalam istilahnya menunjukkan bahwa martabatul ilm atau tingkatan ilmu itu adalah membuktikan bisulukil ilmi wal burhanil falsafi, dengan perilaku ilmiah ya, dengan metode ilmiah dan dengan demonstrasi filosofis. Demonstrasi filosofis itu artinya dengan pembuktian filosofis, zillatul ubudiyah wa izzatur rububiyah, yaitu hinanya hamba dan mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus bisa dibuktikan secara filosofis, secara rasional, secara ilmiah. Setelah manusia bisa membuktikan itu dan mengetahui itu, baru dia bisa beranjak kepada yang lain-lain. Jadi tidak boleh orang langsung beranjak kepada makom yang lain sebelum dia selesai dan tuntas di makom ini atau di urutan ini, di tahapan ini. Kadang-kadang di tahapan ini orang perlu waktu banyak, tidak masalah. Ini karena tidak bisa dia mendadak keluar mendadak langsung ke makom yang lain atau urutan yang lain tanpa melalui martabatul ilmi ini tadi, yaitu ma'rifat ini, ma'rifat tentang Allah ini. Ini harus dimiliki oleh semua orang yang ingin suluk. Agar apa? Agar suluk dia, jalan dia menuju Allah itu dengan pengetahuan, bukan jalan dengan emosi atau dengan kelabilan ya, dengan kebodohan dan lain sebagainya. Dia harus berjalan dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu harus dia tancapkan, dia buktikan, dia kukuhkan dengan pembuktian rasional ya, pembuktian akalnya, dan dengan dasar-dasar filosofis. Sedemikian sehingga dia tahu hakikatnya, bukan hanya dia berkhayal atau berilusi, tapi dia tahu nyata dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat maujud yang sempurna, dan selainnya tidak ada yang sempurna. Ini harus dia tancapkan dengan cara mengukuhkannya secara rasional. Ini tahap yang pertama. Dan kemudian Imam Khomeini mengatakan bahwa ini adalah lubbun min lubabil ma'arif. Ini adalah inti dari inti-intinya ma'rifat. Dan tidak bisa orang melampaui atau keluar dari pengetahuan ini tanpa tidak bisa dia melampaui atau menuju kepada makam lain dan urutan yang lain tanpa dia memiliki pengetahuan ini. Ini dasar yang pertama. Dan dia harus yakin bahwa dirinya itu adalah fakir. Bahwa manusia itu fakir, tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai apa-apa, miskin secara mutlak. Dan bahwa kemuliaan, kepemilikan, kekuasaan, kesempurnaan, kehebatan, kekuatan, dan lain sebagainya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia kira, dia rasa sebagai kesempurnaan, meskipun itu hanya sedikit, itu bukan miliknya. Apapun yang dia anggap sebagai pengetahuan, sebagai sifat-sifat sempurna yang ada pada dirinya, harus dia nafikan sebagai miliknya. Ini harus dia ketahui dulu. Dan pengetahuan inilah yang nanti akan menyelamatkan dia dan menjadi bekal dia dalam perjalanan yang panjang tanpa akhir itu. Itu yang pertama. Makanya Imam Khomeini mengatakan orang itu harus menancapkan pada nasiahnya, pada ubun-ubunnya tentang hinanya hamba. Mengapa dia harus mengetahui itu? Karena kalau dia tidak tahu kehinaan hamba itu, nanti dia berubah menjadi ingin menjadi seperti Tuhan, ingin disembah, meskipun hanya dirinya yang menyembah dirinya. Dan kalau dia sudah seperti itu, maka berarti pasti ujungnya dia akan gagal. Dan itu berarti bahwa dia tidak akan pernah keluar dari egonya. Dan itu artinya dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya menyembah dirinya. Dia akan berputar-putar. Sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Urafa, dia akan seperti kambing yang menyusu pada dirinya sendiri. Dia tidak akan punya manfaat untuk dirinya bahkan. Tidak mungkin hamba itu
menyembah dirinya dan mengalami kesempurnaan. Sama sekali tidak mungkin. Meskipun dia mengira dia telah mengalami kesempurnaan dan lain sebagainya, tapi perkiraan itu semuanya batil, salah, dan keliru. Yang benar adalah harus wajib dia keluar dari dirinya dengan mengatakan bahwa wahai diri, engkau tidak memiliki apa-apa, engkau adalah kehinaan, dan engkau harus keluar dari dirimu, egomu, untuk menuju kepada Sang Maha Sempurna, Zat yang Maha Sempurna. Ini yang pertama. Jadi pengetahuan ini harus ada.